Bab 038. 92. Oh iya? Jawab Aiden sambil tertawa karena ia sudah salah paham. Besok kita akan mengunjungi rumah Anya. Papa dan Mama akan melamar Anya untuk kamu karena kamu sudah dewasa dan menurut kami kamu sudah cukup siap untuk berumah tangga. Terserah Mama dan Papa saja, aku akan nurut apapun maunya kalian. Jawab Aiden. Dari Surabaya Alena sudah membawa cincin yang pernah mereka beli saat di Surabaya yang akan mereka jadikan sebagai pengikat. Mama kamu sudah enggak sabar ingin punya mantu. Celetuk Arsen. Bukannya begitu, Pak. Aku lihat hubungan Aiden dan Anya sudah sangat dekat tapi mereka sering putus nyambung jadi terkesan enggak serius. Kalau sudah tunangan kan enggak bisa seenaknya putus nyambung begitu. Alena menjelaskan dan Arsen pun setuju dan mendukung keputusan istrinya itu. Semalam Mama udah telponan sama Angel dan dia juga setuju kalau kamu dan Anya tunangan dulu. Ungkap Alena. Terserah Mama saja karena aku yakin keputusan kalian adalah yang terbaik. Jawab Aiden. Dari Surabaya Alena dan Arsen sudah menyiapkan cincin dan juga hantaran untuk Anya dan pelayan di rumahnya sudah menurunkan semua barang hantaran itu dari mobilnya. Malam itu Alena yang kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang memutuskan tidur lebih cepat sementara Aiden dan Arsen masih mengobrol di ruang tengah. Selain membicarakan mengenai rencana lamaran besok, mereka juga membicarakan mengenai perusahaan dan mereka sangat serius membicarakannya. Arsen dan Aiden baru kembali ke kamar masing-masing ketika jam sudah menunjukkan angka 1. Saling asiknya mengobrol ayah dan anak itu sampai lupa waktu. Keesokannya pagi-pagi sekali Anya melihat ibunya sudah sibuk warawiri ke sana kemari. Mama tumben sibuk banget hari ini, sepertinya kita akan kedatangan tamu ya. Tanya Anya. Anya yang baru bangun tidur melihat suasana rumah yang berbeda. Nanti sore kita menang akan kedatangan tamu makanya kamu bantuin siap-siap. Jawab Angel. Pasti Mama mau arisan ya? Tebak Anya. Enggak, nanti sore Aiden dan orang tuanya akan datang ke sini, mereka mau melamar kamu. Hah? Melamar? Kenapa enggak bilang sebelumnya? Tanya Anya kaget. Mereka baru bilang kemarin. Jawab Angel santai. Kak Aiden juga kemarin enggak bilang sama aku, padahal kita sempat ketemu saat aku mampir ke kantor Papa. Sepertinya Aiden juga kemarin belum tahu. Jawab Angel. Mama Allen bikin acaranya dadakan begini, aku jadi gugup. Keluh Anya. Kamu masih gugup. Kamu kan sudah lama tinggal sama mereka. Seharusnya kamu enggak usah gugup. Dulu kan aku belum pacaran sama Kak Aiden, kalau sekarang suasananya menjadi berbeda. Jawab Anya. Hari itu Angel juga memberitahu mengenai rencana lamaran itu kepada seluruh keluarganya. Rizal dan Kania sudah setuju walaupun mereka sudah bisa dipastikan tidak bisa menyaksikan acara lamaran itu karena serba mendadak. Begitu juga dengan Rosa dan Dani yang sempat mengomel karena baru memberitahu mengenai rencana lamaran itu sehingga mereka juga tidak bisa datang. Aiden dan keluarganya datang selepas maghrib, suasana tetap terasa santai meskipun kedatangan mereka ke sana untuk melamar Anya. Kak Aiden kenapa enggak bilang kalau mau ada acara ini? Anya mengomel sambil mencubit perut Aiden. 93. Oh. Salahin Mama dan Papa saja, mereka yang datang dadakan. Jawab Aiden sambil meringis. Meskipun mengomel tetapi ada rasa bahagia yang menyelinap di hati Anya saat menyadari jika hubungan mereka akan mulai masuk ke jenjang yang lebih serius setelah hubungan mereka sudah berjalan sangat jauh. Enggak usah berantem, acara lamarannya mau kita mulai. Arsen menginterupsi.
Aiden dan Anya pun duduk manis saling bersebelahan dan pada kesempatan itu Arsen pun mulai berbicara serius mengutarakan niat kedatangannya ke sana yang tidak lain adalah untuk melamar Anya. Papa lihat hubungan kalian sudah sangat serius, agar tidak ada kejadian putus nyambung maka sebaiknya kalian tunangan saja. Ucap Arsen. Iya, aku setuju, jawab Alex. Setelah kalian tunangan maka itu artinya kalian sudah terikat satu sama lain. Dengan kata lain kalian sudah harus mulai mempersiapkan diri untuk menuju ke jenjang berikutnya yaitu pernikahan. Nasihat Arsen. Untuk rencana ke depannya nanti kita akan bicarakan seandainya kalian sudah siap. Tambah Alex. Kalau aku sih nikah sekarang juga sudah siap. Celetuk Aiden. Jangan dulu sekarang dong, sekarang saja aku masih sok. Sahut Anya. Sok kenapa? Tanya Alena. Ya sok saja karena mama dan papa tiba-tiba datang untuk melamar aku padahal sebelumnya kita tidak pernah membicarakannya. Jawab Anya. Aku juga hanya bercanda, aku tahu kalau pernikahan itu butuh persiapan dan masih ada waktu untuk mempersiapkannya sampai Anya siap. Ucap Aiden membuat Anya merasa tenang. Meskipun acaranya begitu santai namun pada saat Aiden memakaikan cincin pengikat di jari Anya gadis itu terlihat gugup. Jemari Anya terlihat gemetar dan Aiden pun menggenggam jemari Anya yang basah berkeringat dengan erat. Aiden malah terlihat lebih santai saat Anya balas memakaikan cincin di jemari Aiden. Wajah kedua orang tua mereka terlihat lega. Akhirnya keinginan mereka untuk berbesanan nyaris terwujud, hanya tinggal satu langkah lagi maka mereka akan menjadi satu keluarga. 31. 94. 00 LDR setitik. Cincin tunangan itu sudah melingkar di jari manis Anya dan Aiden. Bukan hanya mengikat jari tetapi juga mengikat hati dan juga kedua keluarga menjadi satu. Angel dan Alena menatap putra-putri mereka dengan haru karena keinginan mereka untuk menyatukan Anya dan Aiden sudah nyaris tercapai. Sebentar lagi persahabatan Angel dan Alena yang sudah terjalin sejak remaja akan berubah menjadi hubungan keluarga dan hanya tinggal menghitung hari mereka akan berbesanan. Setelah acara tukar cincin selesai mereka semua mulai menikmati hidangan yang sudah Angel siapkan di meja makan. Alex dan Arsen menikmati kopi sambil merokok sementara Anya dan Aiden memilih mengobrol di teras belakang. Aiden duduk di sebuah kursi kayu sementara Anya duduk manis di parengkuannya dengan posisi saling berhadapan. Sepasang mata mereka saling bertatapan dan bibir saling bertautan. Suara bibir saling mengecap yang terdengar dengan jelas. Di bawah kedua orang tua kita pasti happy banget karena keinginan mereka untuk menjodohkan kita akhirnya berhasil. Bidik Aiden tepat di telinga Anya. Hembusan napas Aiden terasa hangat menyentuh kulit leher Anya. Iya, aku juga ikut merasa happy melihatnya. Anya menjawab dengan suara yang lirih dan manja. Anya sesekali menatap cincin tunangannya dengan poenik kekaguman. Anya sudah bisa menebak jika cincin itu pasti harganya sangat mahal meskipun modelnya cukup sederhana namun sangat berkelas. Aiden hanya tersenyum melihatnya, sejujurnya. Kamu suka cincinnya? Tanya Aiden sambil mengecupu leher Anya. Suka. Tapi lebih suka sama yang ngasihnya. Jawab Anya genit. Suka yang mananya? Pancing Aiden. Anya menatap ke arah Aiden, suka wajahnya ganteng, bodinya gagah, duitnya banyak dan... Anya tidak meneruskan ucapannya dan malah terkikik membuat Aiden jadi penasaran. Dan apa? Tanyanya. Daan. Burungnya gede. Jawab Anya berbisik sambil tertawa genit. Aiden juga tertawa ketika mendengar jawaban Anya yang begitu vulgar. Kamu kangen ya sama dia? Tanya Aiden sambil menekan miliknya karang milik Anya dan Anya pun terdengar mendesah manja. Meskipun terkurung dalam celana katun berwarna abu-abu tua yang terlihat menggelembung.
Bibir Anya dan Aiden kembali saling bertautan dan milik mereka kembali saling menekan. Hahem. Suara desahan halus terdengar dari bibir Anya saat tangan Aiden menyasar ke arah payudaranya dan meremasnya. Sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta itu terus bergerak, mereka bermain cepat agar tidak ada orang yang melihatnya. Tidak sampai setengah jam akhirnya tubuh mereka pun mengejang bersama. Mereka mendapatkan pelepasan dalam waktu yang singkat dan Maiden curi-curi dari perhatian orang tua mereka yang sedang asik mengobrol di ruang tengah. Keduanya tertawa pelan dan merapikan pakaian setelah Anya turun dari pangkuan Aiden. 95. Beberapa detik kemudian Angel muncul membuat Aiden dan Anya kaget namun juga lega karena aksi nakal mereka tidak sempat ketahuan oleh orang tua mereka. "Ai, kamu dipanggil mama kamu," Angel memberitahu. "Iya, Mah," jawab Aiden. Mereka bertiga berjalan beriringan menuju ruang tengah. "Sudah malam, kita pulang yuk. Mama kamu sepertinya sudah ngantuk," ajak Arsen. "Iya, Pah," jawab Aiden. "Kalau ngantuk kenapa enggak nginep saja?" ucap Alex. "Baru saja lamaran rasanya enggak lucu kalau langsung nginep, bila Aiden kabur ke kamar Anya kalau kita semua sudah tidur," jawab Arsen membuat semua yang ada di sana tertawa sementara Anya tampak tersipu dengan wajah merah merona. Arsen dan Alena juga Aiden pun pamit pulang. Aiden tersenyum penuh arti menatap ke arah Anya setelah berhasil membuat celana dalam gadis itu basah. Dalam perjalanan pulang Aiden yang sedang menyetir sempat melirik ke arah Alena yang duduk di kursi belakang. "Pah, Mama ketiduran," ucap Aiden pelan. "Mama kamu dari dulu memang suka begitu, gampang tidur. Apalagi tadi Mama makan banyak di rumah Anya," jawab Arsen sambil terkekeh dan Aiden pun ikut terkekeh. Meskipun sudah memiliki anak yang sudah dewasa namun Alena masih terlihat cantik dengan tubuh yang bagus dan terawat. Terkadang orang mengira jika Alena adalah kakaknya Aiden. Setelah mobil yang Aiden kendarai sampai di rumah, Aiden dan Arsen tidak ada yang membangunkan Alena. Aiden membuka pintu mobil dan menggendong Alena kemudian membawa ke kamarnya. Aiden sudah tidak aneh melihat pemandangan seperti itu. Dari Aiden kecil Arsen memang selalu mesra terhadap Alena bahkan Aiden sering memergoki orang tuanya itu sedang bermesraan layaknya sepasang kekasih yang sedang kasmaran. Arsen menurunkan tubuh Alena di ranjangnya yang besar dan empuk setelahnya ia pun berbaring dengan memiringkan tubuhnya ke arah Alena dan memeluknya. Arsen menghirup dalam-dalam aroma tubuh Alena yang selalu wangi dan tidak sampai di situ saja. Arsen juga mengendus lehernya membuat Alena mendedah manja dalam tidurnya. Meskipun Arsen mulai tergoda namun rasa sayangnya yang teramat besar membuat pria bule itu berusaha menahan diri karena tidak mau mengganggu tidur Alena. Akhirnya Arsen pun memutuskan tidur masih dengan posisi memeluk erat tubuh Alena. Arsen dan Alena pulang ke Surabaya di hari kemudian karena Arsen sudah banyak pekerjaan dan mereka tidak mungkin meninggalkan kedua orang tua Arsen yang sudah sepuh terlalu lama. Dan Aiden pun kembali tinggal sendirian di rumah megahnya. Beberapa hari setelah acara tunangan Aiden melakukan perjalanan bisnis ke beberapa kota di tanah air. Perusahaan milik Arsen semakin hari semakin berkembang di tangan Aiden. Alex tidak ikut dalam perjalanan bisnis itu karena ia menghandle semua urusan dari kantor pusat. Jika sedang bekerja Aiden sangat sulit dihubungi dan hanya baru bisa menghubungi Aiden jika malam hari. "Kamu ini sibuk banget ya sampai enggak ada waktu untuk telepon aku sebentar saja, aku kan kangen sama kamu." Anya mulai merajuk setelah beberapa hari Aiden berada di luar kota. "Kalau aku enggak telepon itu artinya aku sedang sibuk. Kalau sudah enggak sibuk buktinya aku telepon kamu sekarang," jawab Aiden sambil berbaring di ranjang sebuah hotel mewah di Medan. 96. Pastinya masih lama ya pulangnya.
Tanya Anya. Paling 1 minggu lagi aku pulang. Jawab Aiden. Kamu kangen ya sama aku? Tanya Aiden. Tadi kan aku sudah bilang kalau aku kangen. Jawab Anya jujur. Kangen bobo bareng ya maksudnya. Ucap Aiden menggoda. Saya Angi. Mesum banget. Seru Anya. Aiden tertawa, kalau aku jujur lagi kangen banget ingin makan kamu, apalagi di sini sedang hujan deras. Ucap Aiden. Sama di sini juga sedang hujan deras. Jawab Anya. Malam itu memang Jakarta dan Medan sedang diguyur hujan yang cukup deras dan sepasang kekasih itu hanya bisa saling melepaskan rindu melalui sambungan telepon saja. Di saat yang bersamaan Aiden dan Anya sedang saling menginginkan satu sama lain namun terhalang oleh jarak yang membentang panjang. 25, 97, 01 bertemu di acara yang sama. Sudah 1 minggu Aiden berada di luar kota. Anya dan Aiden hanya bisa berkomunikasi melalui telepon dan itu pun hanya bisa mereka lakukan pada malam hari karena Aiden tidak pernah menghubungi Anya di saat ia sedang mengurusi pekerjaannya. Di balik sikap mesum Aiden ternyata ia adalah pria yang gila kerja. Aiden mewarisi sikap Arsen yang sangat serius jika sedang bekerja namun juga memiliki tingkat kemesuman yang tinggi terhadap pasangannya. Di awal Anya sempat sering merajuk namun seiring berjalannya waktu Anya pun mulai memahami karakter calon suaminya itu. Jika sedang rindu Anya baru menghubungi Aiden sekitar jam 7 malam. Anya yang sedang memendam rindu berinisiatif untuk menghubungi Aiden. Saat ia mencoba menghubunginya hanya beberapa detik panggilan video yang Anya lakukan langsung tersambung. Dari layar ponselnya Anya melihat Aiden sedang berendam di dalam bathtub. Sayang, kamu sedang mandi? Tanya Anya. Iya, hari ini cuaca sangat panas dan badan aku rasanya lengket semua. Jawab Aiden. Kalau begitu kamu lanjutkan mandinya, nanti aku akan telpon lagi. Anya hendak mengakhiri sambungan video namun Aiden melarangnya. Jangan ditutup, kamu temani aku mandi. Pinta Aiden. Anya hanya tertawa dan urung mematikan ponselnya. Anya hanya menatap layar pinseknya di mana Aiden sedang asik sendirinya di dalam bathtub. Kamu enggak kangen sana, dia Audep dengan jahilnya mengarahkan pindeknya kepada adik kecilnya yang panjang dan besar. Sayang, kenapa kamu ini mesum sekali? Lirik Anya namun milik Aiden itu tetap mencuri perhatiannya apalagi saat tangan panjang Aiden mengelus dan mergurutnya. Sudah mau 1 minggu dia tidak muntah, kasihan dia pasti pusing banget. Aiden terus mengoceh menggoda Anya dengan mengacungkan miliknya ke permukaan air van kemudian mengocokta membuat Anya merasa malu dan buru-buru membuang muka dan Aiden semakin tertawa kencang. Sudah Kamu sudah gila. Seru Anya dah kemudian mematikan ponselnya, mengakhiri kejahilan Aiden malam itu. Anya terlihat jengkel dengan ulah jahil Aiden itu namun di sisi lain Anya juga merasakan rindu dan kepalanya mulai dipenuhi oleh pikiran mesum setelah melihat milik Aiden tadi. Tidak ingin memikirkan sesuatu yang membuatnya gila Anya pun memutuskan untuk tidur. Namun perasaan rindu masih terus menghantuinya dan membuat Anya mengalami kesulitan untuk tidur. Namun setelah dipaksakan memejamkan matanya akhirnya Anya pun berhasil tidur juga. Di saat Aiden masih berada di luar kota, Anya dan 3 temannya pergi ke Solo untuk menghadiri acara pernikahan teman sekolahnya sewaktu SMA. Kebetulan Anya dan ketiga temannya akan menjadi bridesmaid di acara pernikahan temannya itu. Tiba di Solo Anya dan teman-temannya menginap di salah satu hotel yang akan menjadi tempat acara pernikahan temannya itu. Di sana mereka kompak hanya mengisi satu kamar yang cukup luas untuk berempat karena menurut mereka lebih seru tidur bersama daripada tidur sendiri-sendiri meskipun sang calon pengantin menawarkan mereka kamar 1 orang 1. Sebelum berangkat ke Solo,
Anya tidak lupa memberitahu Aiden yang masih belum selesai dengan 98. Pekerjaannya di luar kota. Saat itu Aiden hanya menanyakan alamat hotel tempat acara pernikahan itu dan tidak bertanya macam-macam. Di hari pernikahan temannya itu pagi-pagi sekali Anya dan ketiga temannya sudah ditangani oleh penata rias yang sudah disiapkan yang punya hajat karena acaranya akan dimulai jam 10 pagi yang akan diawali dengan acara akad. Anya terlihat sangat cantik mengenakan setelan kebaya modern berwarna hijau biru muda, warna yang sama dengan teman-temannya namun berbeda model saja karena Anya memilih mencari model sendiri dan menjahitnya di butik langganannya di Jakarta. Tepat jam 10 acara akad nikah pun dimulai. Suasana sakral begitu terasa dan mata Anya terlihat berkaca-kaca karena terharu saat menyaksikan serangkaian acara yang bernuansa adat Jawa yang kental itu. Setelah acara inti yang hanya dihadiri oleh kedua keluarga itu selesai, acara dilanjutkan dengan acara resepsi dan para tamu undangan dari berbagai kalangan pun mulai berdatangan memenuhi gedung yang ditata begitu cantik dengan dipenuhi oleh hiasan bunga-bunga segar. Anya yang sedang menikmati makanan dan minuman dengan teman-temannya sempat terkejut saat melihat kehadiran tamu undangan yang cukup menyita perhatiannya. Mata Anya memicing untuk memastikan jika tamu undangan itu adalah orang yang ia kenal dan orang itu adalah Aiden. Dari mejanya Anya melihat Aiden datang bersama salah satu staf kantornya yang cukup Anya kenal karena sering bertemu jika Anya datang ke kantor untuk menemui Aiden dan papanya. Kedatangan Aiden disambut dengan sangat istimewa dan Anya terus memperhatikan dari mejanya. Setelah mengucapkan selamat kepada kedua mempelai, Aiden pun diantarkan menuju meja VIP yang sudah disediakan lengkap dengan aneka hidangan yang sudah tersedia di sana. Dari mejanya Aiden terlihat mengambil ponsel dari saku jasnya. Aiden menghubungi seseorang dan di saat yang bersamaan ponsel Anya pun bergetar saat ada panggilan masuk di sana yang ternyata dari Aiden. "Sayang, kenapa kamu tidak bilang kalau akan datang di acara yang sama?" tanya Anya. "Aku juga baru tahu kalau anak salah satu staf di kantor aku ternyata menikah dengan teman kamu," jawab Aiden. "Aku baru tahu saat datang ke sini dan menyadari jika alamat yang kamu berikan ternyata sama dengan alamat tempat acara pernikahan anak staf aku." "Oh begitu ya, kebetulan sekali," sahut Anya sambil menatap Aiden dari kejauhan dengan penuh kerinduan. Anya tidak menemui Aiden dan tetap berada di mejanya karena Aiden terlihat ditemani oleh beberapa orang tamu yang terlihat merupakan tamu penting dan Anya tidak mau mengganggu. Aiden pun memilih untuk tidak mengganggu Anya yang sedang berkumpul bersama teman-temannya. Aiden tidak lama berada di sana karena ia masih ada urusan yang harus diselesaikan. Sebelum pulang Aiden barulah menemui Anya dan menarik tangan kekasihnya itu untuk menjauh dari teman-temannya. "Setelah acara kamu selesai nanti aku akan jemput kamu," bisik Aiden. "Iya." Anya mengangguk dan tangannya sempat memeluk perut Aiden sebentar. "Kalau sudah selesai kamu kabari saja," ucap Aiden sebelum pergi meninggalkan Anya di acara itu. Anya menatap kepergian Aiden dengan penuh kerinduan dan Anya merasa seperti sedang bermimpi karena bertemu dengan sang kekasih hati setelah 1 minggu tidak bertemu. Acara resepsi itu selesai tepat jam 3 sore. Setengah jam sebelum acara selesai Anya sudah memberitahu Aiden. Pada saat acara sudah usai Aiden pun sudah menunggu Anya di dalam mobil. Anya pamit kepada teman-temannya untuk pulang bersama Aiden dan teman-temannya juga mengerti. Dari hotel tempat acara resepsi pernikahan Aiden membawa Anya ke hotel tempatnya menginap yang berjarak agak jauh dari hotel tempat Anya dan teman-temannya menginap. Meskipun jauh namun Anya sama sekali tidak protes. Anya pasrah kemanapun Aiden membawanya saat itu. 99:02 lupa beli Kingdom. Anya berjalan cepat menuju parkiran. Aiden baru saja memberitahu jika ia sudah sampai dan sedang menunggu di sana.
Sambil berjalan Anya menggenggam satu ikat bunga di tangannya. Langkah Anya terlihat ringan dan senyum manis tersungging di bibir mungilnya. Begitu masuk ke dalam mobil ia disambut ciuman panas di bibir mungilnya. Hanya itu yang sempat keluar dari mulut Anya karena Aiden sama sekali tidak memberi kesempatan ia berbicara bahkan untuk sekedar menyapanya. Mata Aiden menatap mata Anya intens, ada kerinduan dan hasrat yang membara tersirat dalam sorot mata elang itu. Anya begitu mudah terhanyut, kedua tangan gadis itu membelit erat leher kokoh Aiden dan menikmati semua sentuhan pria itu tanpa kecuali. Setelah beberapa saat Aiden pun melepaskan tautan bibir mereka dan keduanya saling tatap penuh kerinduan. Aku kangen banget sama kamu. Bisik Aiden dengan suara serak dan sedikit bergetar. Aku apalagi, kangen banget sama kamu. Setiap hari hanya bisa nungguin kamu telpon karena kamu enggak bisa diganggu kalau sedang kerja. Balas Anya tanpa melepaskan belitan tangannya di leher kokoh Aiden. Aiden hanya terkekeh kecil dan matanya terus menatap Anya penuh kekaguman, kamu cantik banget pakai kebaya. Tapi lebih cantik kalau enggak pakai apa-apa. Ucapnya. Pujian Aiden itu malah diakhiri kata-kata mesum membuat Anya menggigit dagu Aiden dengan gemas, dasar cabul. Umpatnya sambil tertawa. Aiden terkekeh kecil dan ia pun mulai menyalakan mesin mobilnya. Dengan perlahan mobil itu bergerak melaju meninggalkan halaman hotel tempat resepsi pernikahan teman Anya. Malam ini kamu pindah ke hotel tempat aku menginap. Perintah Aiden. Anya mengangguk tanpa ada penolakan, tapi kita ambil barang aku dulu. Pinta Anya dan Aiden pun setuju. Sebelum membawa Anya ke hotel tempatnya menginap Aiden terlebih dahulu mengantarkan Anya untuk membawa barangnya yang tidak banyak. Dari Jakarta Anya memang hanya membawa satu koper kecil berisi pakaian dan perlengkapan pribadinya. Aiden sempat turun untuk membantu Anya mengambil barangnya dan memasukkan ke dalam mobilnya. Di bawah cahaya senja mobil Aiden kembali melaju menuju hotel tempatnya menginap. Anya duduk manis di sebelahnya dengan kepala bersandar di lengan kirinya. Sikap Anya begitu manja setelah cukup lama tidak bertemu dengan kekasih hatinya itu. Hotel tempat Aiden menginap adalah hotel terbaik di kota Solo dan ia sudah menginap selama 2 hari di sana. Aiden sengaja tidak memberitahu Anya jika ia juga akan menghadiri acara pernikahan anak stafnya di sana untuk memberi kejutan kepada Anya. Setelah 30 menit perjalanan dari hotel tempat Anya menginap akhirnya mereka pun sampai di hotel tempat Aiden menginap. Turun dari mobil Aiden membawakan barang Anya dan mereka berjalan bergandengan tangan menuju kamar Aiden yang berada di lantai paling atas di sana. Sepanjang perjalanan Anya terus menggelendot manja seolah takut jika Aiden akan meninggalkannya lagi dalam waktu yang lama. Kamar Aiden adalah kamar terbaik di sana dan begitu masuk Anya dibuat kagum. Kamar kamu lebih nyaman dari kamar aku. Serunya senang dan kemudian berlari dan menjatuhkan tubuhnya di atas kasurnya yang besar dan empuk. Aiden hanya tersenyum melihat tingkah Anya yang terlihat kekanakan padahal Aiden ingin sekali. 100. 03 belum siap nikah. Anya tidur pulas meskipun matahari sudah meninggi. Di sebelahnya Aiden memeluknya dan mengecupi baju Anya yang telanjang. Anya sempat menggeliat dan kemudian tidur kembali. Sementara itu Aiden terus mengganggu, tangannya menyusup ke bawah lengan Anya dan kemudian mereka salah satu pai udara Anya. Anya terdengar mengeluh dengan suara yang manja, sayang. Aku masih ngantuk. Tidur saja. Bisik Aiden tanpa menghentikan ulah nakalnya. Bahkan Aiden menyusupkan kepalanya di belahan dada Anya dan melahap salah satu pai udara Anya. Yang semalam kan udah nen, masa belum puas sih? Tanya Anya. Kalau untuk yang satu ini enggak akan pernah puas.
Bisik Aiden sambil menghisap kuat puncak payudaraannya. Anya pun akhirnya benar-benar membuka matanya. Satu tangan Anya meremas rambut Aiden dan membiarkan pria itu menikmati sepasang payudaranya. Sesekali Anya terkirim kegelian dan tubuhnya melenting saat lidah Aiden menggelitik puncak payudaranya yang berwarna merah jambu itu. Sementara itu di bawah sana kaki Aiden membelit kaki mulus Anya. Sesekali Aiden mengangkat kepalanya dari dada Anya dan kemudian tersenyum. Payudara Anya terasa kebas karena Aiden kembali melahapnya dan menghisapnya dengan kuat. Aiden tidak pernah puas menikmati setiap inci tubuh Anya sejak kemarin sepulang dari acara pernikahan. Rasa kantuk Anya hilang seketika karena Aiden terus mengganggunya. Bahkan kaki Aiden mulai berusaha membuka paha Anya di bawah sana. Namun suara perut Anya yang berbunyi tiba-tiba membuat Aiden menghentikan aksi nakalnya. "Sayang, kamu lapar ya?" tanya Aiden. Anya mengangguk sambil tertawa terkikik, "Dari kemarin kamu nyiksa aku tanpa kasih aku makan. Aku akan adukan kelakuan kamu ini sama orang tua kita. Adukan saja dan bilang sekalian kalau aku sudah sering meniduri kamu." Tantang Aiden sambil turun dari tubuh Anya, namun ia sempat menggigit puncak payudara Anya dengan gemas. "Oh, sakit yang," seru Anya sambil memukul baju kekar Aiden dan pria itu hanya tersenyum. Aiden menarik tangan Anya dan membawa gadis itu ke kamar mandi. Dalam keadaan telanjang bulat Anya pun mengikuti langkah Aiden yang juga sama-sama dalam keadaan telanjang bulat. Di bawah kucuran air shower yang dingin tubuh Anya dan Aiden saling berpelukan. Anya beranjak mengambil sabun dan mulai menyabuni tubuhnya dan tubuh Aiden karena Aiden malah sibuk menjamah tubuh Anya yang sudah basah kuyup. "Sayang, udah dong. Kamu ini mau mandi atau mau mesum?" tanya Anya. "Dua-duanya," jawab Aiden sambil memeluk Anya dari belakang sambil menggesekkan miliknya ke bokong sinyal Anya dan kedua tangannya menangkup sepasang payudara Anya dan meremasnya dengan lembut. "Sayang, kamu ini benar-benar cabul." Aiden berhasil membuat Anya terus mendedah. "Salah siapa kamu begitu menggoda? Nenen kamu keras dan enak buat digigit," bisik Aiden dengan suara yang serak. Anya terkirim manja. 101. Aiden dengan Anya jika mereka sudah setuju. Setelah mencapai kata sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka dan menetapkan tanggal pernikahan, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Malamnya Angel dan Alex memanggil Anya dan mengajak putrinya itu berbicara di ruang keluarga. "Ada apa sih kok kelihatannya serius sekali?" tanya Anya heran saat melihat wajah ayah dan ibunya. Angel dan Alex saling tatap beberapa saat sebelum Alex akhirnya berbicara. "Beberapa hari yang lalu Papa dan Mama bertemu dengan orang tua Aiden. Kami sengaja bertemu untuk membicarakan masalah hubungan kamu dengan Aiden," ucap Alex. "Membicarakan apa?" tanya Anya kaget. "Kami membicarakan untuk segera menikahkan kamu sama Aiden," Angel yang menjawab. "Bagaimana menurut kamu?" kini Alex bertanya. Anya termenung beberapa saat sebelum akhirnya menjawab, "Aku belum siap nikah." 57. 102. 04 memantapkan hati. Anya masih ingin pacaran dulu, ingin menikmati masa muda, lagian kuliah aku juga belum selesai. Anya mengutarakan alasannya ketika memutuskan belum ingin menikah. "Kalau menunggu kamu selesai kuliah itu kelamaan, Aiden sudah matang dan cukup umur untuk menikah, Rian saja yang sebaya dengan Aiden sudah akan punya anak. Jangan salahin mama kalau Aiden nanti digaet cewek lain." Angel malah menakut-nakuti Anya. Anya terdiam beberapa saat mencoba mencerna ucapan ibunya barusan. Anya akui jika ia memang sangat takut kehilangan Aiden setelah apa yang sering mereka lakukan di belakang orang tua mereka.
Anya sudah memberikan semua yang paling berharga dalam hidupnya, lalu apa jadinya jika Aiden pergi begitu saja setelah ia menolak menikah dengannya? Anya akan jadi orang yang paling dirugikan sedangkan Aiden pasti akan mendapatkan pengganti dirinya dengan mudah karena Aiden memiliki spek yang sempurna idaman banyak wanita. Anya pun dilanda ketakutan oleh pemikirannya sendiri. Nasihat dari ibunya rupanya cukup mengena di hati Anya. Tidak usah memaksa, biarkan Anya mengambil keputusan sendiri. Kalau keputusan kamu ini sudah bulat maka papa akan mengatakannya kepada orang tua Aiden sebelum mereka pulang ke Surabaya. Tapi, Om, kasih aku waktu 1 malam saja untuk memikirkannya. Pinta Anya. Iya, memang seharusnya kamu pikirkan dengan sangat matang agar tidak salah dalam mengambil keputusan, karena jika kamu salah mengambil keputusan maka kamu sendiri yang akan menyesal nantinya. Nasihat Alex. Alex bisa berpikir lebih bijak dibandingkan Angel yang terlalu bersemangat untuk segera menikahkan Anya dengan Aiden. Setelah selesai berbicara dengan orang tuanya, Anya termenung cukup lama di kamarnya sambil menatap langit-langit kamarnya yang putih bersih. Sebetulnya Anya merasa jika ia belum siap untuk menikah karena ia masih ingin menikmati masa lajangnya lebih lama. Namun di satu sisi Anya juga tidak mau mengecewakan orang tuanya yang terlihat sudah sangat ingin menikahkan dirinya dengan Aiden. Di tengah kegundahan hatinya Anya pun menghubungi Aiden. Aiden saat itu sedang berada di ruang kerjanya karena hari itu ia membawa pekerjaan ke rumah. Perlu waktu beberapa detik sampai Aiden menerima panggilan telepon dari Anya. Halo. Kenapa lama sekali angkat teleponnya? Anya membuka sambungan telepon dengan sebuah omelan. Kamu kenapa sih tiba-tiba marah-marah enggak jelas? Tanya Aiden dengan suara yang terdengar jengkel. Habisnya kamu lama banget angkat teleponnya. Jawab Anya. Aku sedang kerja. Memangnya ada apa sampai kamu enggak sabaran begini? Apa jangan-jangan kamu sedang ingin ditusuk sama aku? Tanya Aiden menggoda dan sekarang giliran Anya yang jengkel. Dasar mesum, otaknya kesana terus. Anya menggerutu. Aiden terdengar tertawa, ia menyingkirkan tumpukan berkas di meja kerjanya dan kemudian bersandar di kursinya. Aiden berusaha fokus menerima telepon dari Anya yang sedang uring-uringan tidak jelas. Bilang sama aku kenapa kamu tiba-tiba uring-uringan tidak jelas. Aiden berkata dengan lemah lembut mencoba meredakan emosi Anya yang sedang tidak stabil. Sayang, kamu tahu enggak kalau orang tua kita berencana akan segera menikahkan kita? Tanya Anya. 103. Ya, aku tahu. Jawab Aiden. Terus bagaimana? Tanya Anya bingung. Di tempatnya Aiden tertawa, bagaimana kenapa? Aiden malah balik bertanya. Apa kamu mau menerima saran dari orang tua kita? Tentu saja aku akan menerima saran dari mereka. Memangnya kamu masih ragu? Tanya Aiden. Ini sangat mengejutkan untuk aku. Jawab Anya. Aiden terdiam untuk beberapa saat karena ia dapat menangkap keraguan dalam nada ucapan Anya. Kenapa kamu masih ragu setelah kita sudah sangat jauh melangkah? Tanya Aiden. Aku belum bisa apa-apa, aku takut membuat kamu kecewa. Jawab Anya lirih. Siapa bilang kalau kamu belum bisa apa-apa? Kamu sudah pintar semuanya. Pintar bikin punya aku berdiri, pintar kissing dan ngulum lollipop aku, dan juga pintar mende. Aiden belum selesai bicara Anya langsung berteriak. Sayang, mesum banget sih. Aiden tertawa kencang, di tempatnya Anya pasti jengkel sekali mendengar candaannya. Untuk sementara kalau kita nikah itu saja dulu tugas kamu, yang lainnya bisa kita pelajari sambil berjalan. Lanjut Aiden dengan suara yang mulai terdengar serius dan Anya pun menjadi tenang. Bagaimana? Apakah kamu masih ragu? Tanya Aiden dengan suara yang lembut.
Sudah tidak lagi. Sekarang aku sudah mantap mau menikah dengan kamu secepatnya, bahkan besok juga aku siap. Jawab Anya. Nikah itu butuh banyak persiapan, enggak bisa dadakan gitu, sayang. Kalau besok kita kawin saja dulu. Aku kangen mendengar suara desahan kamu. Aiden kembali mengeluarkan kata-kata mesum. Sayang, kamu ini mesum terus. Seru Anya dengan wajah merah merona yang untungnya luput dari pandangan Aiden. Besok aku ada meeting di hotel, nanti kamu nyusul ya. Aku akan pesan kamar di sana. Ajak Aiden. Ajakan Aiden itu sangat menggiurkan dan Anya tidak mampu untuk menolaknya. Iya, nanti aku datang ke sana. Jawab Anya. Setelah cukup lama berbicara dengan Aiden, akhirnya Anya pun memantapkan diri untuk menerima saran dari orang tuanya agar segera menikah dengan Aiden. Selesai berbicara, Anya pun dapat tidur dengan pulas. Sementara itu Aiden melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda saat menerima panggilan telepon dari Anya. Keesokannya saat sarapan pagi, Anya pun mengutarakan kesediaannya untuk menikah dengan Aiden seperti darah dari kedua orang tuanya. Setelah semalaman berpikir, akhirnya aku putuskan untuk mengikuti keinginan mama dan papa. Aku bersedia menikah dengan Kak Aiden secepatnya. Ucapan Anya di pagi itu membuat senyum Angel merwiah di bibirnya. Syukurlah, kalau kamu dan Aiden menikah kami merasa tenang. Jawab Angel. Kalau kamu sudah mengambil keputusan, papa akan bicarakan lagi dengan orang tua Aiden sebelum mereka kembali ke Surabaya. Sahut Alex dan Anya pun mengangguk. Beberapa jam kemudian Aiden mengirimkan alamat sebuah hotel kepada Anya. Siang itu Aiden ada meeting. 104. Beberapa hari tidak cukuran namun malah terlihat semakin maco di mata Anya. Laki-laki sudah seharusnya lebih kuat dari perempuan karena itu adalah harga diri seorang pria. Jawab Aiden. Apa kamu juga dulu begini sama Nadia? Tanya Anya bernada cemburu. Jangan membahas tentang masa lalu aku. Aku hanya ingin mengingat jika aku nakal hanya dengan kamu. Tegas Aiden. Baiklah, aku tidak akan membahasnya lagi. Jawab Anya kemudian beralih mengecupi leher koko Aiden yang lembab namun wangi karena parfum mahal yang dipakainya. Anya dan Aiden sempat tertidur selama beberapa jam, mereka baru terbangun di saat hari mulai gelap. Aku harus pulang. Nanti mama dan papa nyariin aku. Anya berusaha melepaskan diri dari pelukan Aiden. Tidak ingin membuat Anya dalam masalah, Aiden pun melepaskan Anya. Mereka menutup kencan hari itu dengan mandi bersama. Anya membersihkan tubuhnya agar keluarganya tidak mencium jejak percintaannya dengan Aiden. Kamu enggak usah antar aku pulang sendiri saja. Ucap Anya setelah selesai mandi dan sibuk mengeringkan tubuhnya. Anya tidak mungkin pulang ke rumah dalam keadaan rambut yang basah karena orang tuanya pasti akan curiga. Baiklah, tapi hati-hati ya. Pesan Aiden dan Anya pun mengangguk. Aiden sempat mengantarkan Anya sampai gadis itu masuk ke dalam mobilnya. Setelah Anya pulang, Aiden pun kembali ke kamarnya karena malam itu ia akan menginap di sana. Malam itu Aiden ada janji akan clubbing bareng bersama rekan bisnisnya yang juga menginap di hotel yang sama. 27. 105. 06 Serangan fajar. Tanggal pernikahan sudah ditetapkan, Alena dan Arsen sudah kembali ke Surabaya. Angel dan Alex sudah memberitahu seluruh keluarga dan mereka semua mendukung rencana baik itu. Rencana baik memang seharusnya disegerakan, begitu kata Rosa saat Angel mengabarinya mengenai tanggal yang sudah ditetapkan dengan keluarga Aiden. Iya, Map. Jawab Angel. Mama dan Papa Dani akan bantu persiapkan, ucap Rosa. Selain memberitahu Rosa yang tinggal di Semarang,
Angel juga memberitahu Rizal dan Kania yang tinggal di Bali dan respon mereka sangat baik ketika mendengar kabar baik itu. Anya dan Aiden memang sudah seharusnya kita nikahkan karena papa melihat hubungan mereka sudah sangat dekat. Rizal sudah menangkap kedekatan Anya dan Aiden yang menurutnya tidak biasa. Setelah kami berembuk, Anya dan Aiden ingin kalau pernikahan mereka akan dilakukan di Bali. Bagaimana menurut papa? Tanya Angel. Enggak masalah, di sini papa akan siapkan semuanya. Sebaiknya kamu bicara saja sama mama Kania apa saja yang harus dipersiapkan karena papa tidak mengerti. Biasanya perempuan yang paling mengerti. Nanti aku dan Mama Rosa akan ke Bali untuk membicarakan masalah ini dengan Mama Kania. Jawab Angel. Di saat akan menghadapi sesuatu yang besar dalam hidup Angel, ia boleh merasa bersyukur sekali karena mendapat dukungan dari kedua orang tuanya. Inak sudah berpisah. Meskipun dulunya hubungan kedua orang tuanya tidak baik, namun sekarang mereka justru saling mendukung dan saling membantu. Jika ada pepatah abis gelap terbitlah terang, sepertinya itu sangat mewakili kehidupan Angel sekarang ini yang dulu sempat berantakan karena menjadi anak broken home. Di saat Angel dan Alena sudah mulai melakukan persiapan tipis-tipis, Anya malah sibuk dengan kegiatan di kampusnya. Dalam waktu dekat ini Anya akan berangkat ke salah satu daerah terdampak banjir dan tanah longsor untuk memberikan bantuan. Sebelum menikah aku ingin menikmati waktu bebas aku dengan melakukan kegiatan yang berguna untuk orang lain. Ucap Anya saat meminta izin kepada Angel dan Alex. Papa dan Mama sih tidak keberatan, tetapi sebaiknya kamu juga harus minta izin kepada Aiden karena Aiden itu calon suami kamu dan kalian sebentar lagi akan menikah. Jawab Alex. Iya, aku akan minta izin sama Kak Aiden. Jawab Anya. Pukul 5:02, tanggal 16 Desember tahun 2025, Reni Marini. Anya sudah berhasil membujuk orang tuanya untuk mengizinkan ia pergi. Sekarang Anya tinggal meminta izin kepada Aiden. Malamnya Anya langsung menghubungi Aiden. Aiden yang sedang sibuk di ruangan kerjanya tidak sempat membuka telepon sehingga ia tidak tahu saat Anya menelponnya. Pasti Kak Aiden bawa kerjaan dari kantor, dia memang kebiasaan kalau sudah kerja enggak bisa diganggu. Anya sempat menggerutu karena tidak berhasil menghubungi Aiden. Anya tidak bisa pergi jika Aiden menolak memberi izin, sedangkan dalam waktu beberapa hari lagi Anya dan teman-temannya sudah akan pergi untuk menyalurkan bantuan dan uang hasil donasi yang sudah terkumpul. Dalam kesempatan ini perusahaan Aiden juga menjadi donatur terbesar. Meskipun jengkel karena Aiden sulit dihubungi, namun Anya berusaha mengerti akan kebiasaan calon suaminya itu. Karena tidak berhasil menghubungi Aiden, maka keesokannya Anya mendatangi Aiden langsung ke 106, rumahnya. Sabtu pagi Anya pergi ke rumah Aiden. Anya sengaja datang pagi-pagi sekali dengan maksud ingin mengajak Aiden jogging. Jam 6:30 pagi Anya sudah sampai di rumah Aiden. Namun karena mendung maka pagi itu menjadi lebih gelap dari biasanya. Semoga enggak hujan pagi ini. Harap Anya yang sudah memakai pakaian olahraga lengkap. Namun siapa sangka sejak di jalan gerimis sudah mulai turun sehingga Anya yakin jika rencananya untuk mengajak Aiden jogging akan batal. Saat tiba di rumah Aiden suasana terasa sepi, namun dari arah dapur beberapa pelayanan sedang sibuk membuat sarapan. Mas Aidennya sepertinya belum bangun karena lampu kamarnya masih gelap. Pelayan senior di rumah Aiden memberitahu Anya. Aku akan lihat ke atas. Jawab Anya. Dengan langkah yang ringan Anya pun naik ke lantai 2 di mana kamar Aiden berada. Anya membuka pintu yang kebetulan tidak terkunci. Saat akan masuk Anya melihat lamar Aiden memang masih gelap dan Aiden masih tidur pulas. Di luar hujan turun mulai deras dan Anya sudah melupakan niatnya untuk mengajak Aiden jogging.
Anya berjalan mengendap dan kemudian masuk ke dalam selimut Aiden. Di dalam selimut Aiden Anya sempat mengelus milik Aiden dan mereka masnya pelan. Anya sudah tertular virus mesum setelah berpacaran dengan Aiden. Aiden menggeliat saat merasakan ada yang menyentuh miliknya yang selalu berdiri setiap bangun tidur. Aiden membuka matanya dan ia mendapati Anya di dalam selimutnya. Ya ampun. Pagi-pagi sudah ada bidadari nakal di balik selimut aku. Ucap Aiden serak khas bangun tidur. Anya tertawa centil dan asik mempermainkan burung Aiden yang sudah ia keluarkan dari sangkarnya. Aiden membiarkan saja apa yang Anya lakukan dan ia pun mulai menikmatinya. Tumben pagi-pagi sudah datang ke sini. Tanya Aiden. Tadi aku berniat untuk mengajak kamu jogging tapi di luar malah hujan. Jawab Anya. Kalau mau olahraga lebih baik di kasur saja lebih enak. Jawab Aiden jahil. Anya tertawa centil, pasti ngajak olahraga berkuda. Tebak Anya dan Aiden pun tertawa. Kamu pintar sekali menebaknya. Aiden memuji Anya yang sedang asik memanjakan burung Aiden di balik selimutnya. Aiden sengaja membuks pahanya lebar-lebar agar Anya bisa leluasa bergerak di antara selangkangannya. Setelah puas membiarkan Anya mempermainkan burungnya, Aiden pun menarik tangan Anya hingga gadis itu terjatuh tepat menimpa tubuhnya. Sayang, kamu ini nakal sekali. Aiden menggelitik pinggang Anya membuat tubuh Anya menggeliat kegelian. Kamu abis mimpi basah ya karena punya kamu sudah bangun sebelum aku sentuh. Anya berbisik di telinga. Aiden. Sayang, semua pria memang begitu kalau pagi hari. Jawab Aiden terkekeh. Oh begitu ya, aku malah baru tahu. Sahut Anya sambil terkikik geli. 107. Itulah kenapa sering ada serangan fajar. Jawab Aiden. Berarti kalau kita sudah menikah juga akan sering ada serangan fajar. Tanya Anya. Iya. Jawab Aiden sambil menurunkan tangannya dari pinggang Anya menuju bokong dan kemudian menarik celana olahraga yang Anya kenakan sampai turun melewati pahanya. Anya hanya terkikik centil saat jemari koko Aiden itu meremas bokongnya yang sintal dan menekannya ke arah miliknya yang sudah berdiri dengan gagahnya. Anya membiarkan saja saat jemari Aiden meremas bokongnya dan sesekali memukulnya pelan dengan gemas. Tidak puas hanya dengan sentuhan kecil itu, Aiden tiba-tiba menggulirkan tubuh Anya dari atas tubuhnya. Anya kini sudah berbaring telentang dengan celana olahraga yang masih menyangkut di pahanya dan Aiden pun menariknya sehingga tubuh bagian bawah Anya pun terpampang jelas di hadapannya. Sepasang paha mulus itu Aiden buka lebar dan selanjutnya kepala Aiden singgah di sana mengelus rambut tipis yang tumbuh di sana. Anya menggelinjang saat lidah Aiden menyusup ke dalam celah sempitnya yang mulai basah. Ah! Sayang! Anya mendesah dan kedua tangannya mencengkram rambut Aiden. Kepala Aiden bergerak di antara sepasang paha Anya membuat Anya melenguh dan tubuhnya melenting seperti busur panah. Sayang ah! Geli. Namun itu tidak membuat Aiden berhenti. 98. 108. 07 Kehilangan kabar. Sayang, aku minta izin untuk berangkat ke daerah terdampak banjir untuk menyalurkan sumbangan Yeseng sudah terkumpul. Ucap Anya setelah sesi percintaan panas mereka berakhir. Aiden tampak terkejut, kamu yakin akan berangkat ke sana? Tanya Aiden. Anya mengangguk yakin, aku ingin melakukan kegiatan yang positif sebelum kita menikah agar aku merasa jika hidup aku berguna untuk orang lain. Ucap Anya dengan wajah yang serius. Aiden sebelumnya merasa berat mengizinkan Anya pergi namun Anya terus merengek membuat Aiden menjadi tidak tega. Kamu sudah minta izin papa dan mama? Tanya Aiden. Anya mengangguk, sudah, aku hanya tinggal nunggu izin dari kamu. Jawab Anya.
Aiden terdiam cukup lama dan Anya memeluk tubuh telanjang Aiden yang lembab berkeringat sama seperti tubuhnya. Saya Aang. Boleh ya aku pergi? Anya merengek manja. Keadaan di sana belum kondusif, Anya. Jawab Aiden. Aku tahu, tapi di sana saudara-saudara kita sedang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Anya terus membujuk agar Aiden mengizinkan ia pergi. Aiden masih belum mau mengizinkan Anya pergi meskipun ia memuji jiwa sosial Anya yang cukup tinggi. Sebentar lagi kita akan menikah, tolong beri aku kesempatan untuk melakukan sesuatu yang positif agar aku merasa bangga pada diriku sendiri. Setelah kita menikah nanti aku janji akan fokus pada kamu dan kuliah saja. Anya terus berusaha membujuk Aiden agar mengizinkan ia pergi. Setelah terdiam cukup lama akhirnya Aiden pun mengangguk. Baiklah, tapi kamu harus hati-hati di sana. Pesan Aiden. Anya tersenyum lebar, terima kasih sayang, seru Anya kemudian memeluk tubuh Aiden dengan erat. Bibir mungil Anya menciumi seluruh wajah Aiden sampai ke leher membuat milik Aiden kembali menggeliat di bawah. Sana. Burung kamu bangun lagi, Yang. Anya terkikik centil saat merasakan milik Aiden menusuk perut bawahnya. Kamu yang mancing dia bangun lagi. Jawab Aiden kemudian membalas menyerang tubuh Anya membuat Anya terkikik manja. Tubuh Aiden dengan cepat naik dan menindih tubuh Anya dan kemudian melahap pai udaranya satu persatu dengan liat. Saya Aang. Bayi besarku nennya rakus banget. Anya membusungkan dadanya memberikan sepasang gunung kembar itu untuk Aiden nikmati. Sementara itu satu tangan Anya dengan nakalnya meluncur ke bawah dan meraih milik Aiden yang sudah mengembangkan keras seperti tongkat baseball. Ark. Saya Aang. Aiden mengerang saat tangan mungil Anya mulai meremas dan mengocoknya perlahan. Kamu nakal, Yang. Bisiknya dengan mata yang merah dan suara yang sedikit serak. Kenakalan Anya membuat Aiden kembali naik, pria tampan itu kembali menyerang tubuh Anya dengan liar dan sempat membuat Anya kewalahan. Tanpa diduga Aiden tiba-tiba memutar tubuhnya membuat posisi 6-9 dan Aiden mulai menyerang milik Anya yang sudah basah dengan mulut dan lidahnya. Sementara Anya yang berada di bawahnya langsung. 109. Aku sedang berusaha mendapatkan kabar terbaru dari sana. Sahut Aiden dengan wajah yang sangat serius. Bahkan Aiden sudah menyuruh orang untuk menyusul ke daerah bencana untuk mencari kabar tentang keberadaan Anya namun sayangnya orang yang Aiden kirimkan belum bisa sampai ke tempat Anya berada karena terkendala cuaca dan medan. Semoga Anya di sana baik-baik saja, Papa benar-benar khawatir. Kalau tahu akan begini menyesal Papa sudah mengizinkan dia pergi. Kalau Anya tidak merengek terus aku juga enggak akan mengizinkan dia pergi. Aiden menyesali dirinya yang sudah luluh oleh bujuk rayu Anya. Dari ruangan Aiden, Alex dan Aiden terus memantau kabar dari daerah bencana. Alena dan Arsen juga sempat beberapa kali menghubungi Aiden karena mereka khawatir setelah kehilangan kabar dari Anya. Selama Anya berangkat ke daerah bencana Alena dan Arsen juga rajin menghubungi Anya namun sejak kemarin mereka kesulitan menghubungi Anya. Ketika menjelang sore Aiden dan seluruh keluarga dibuat panik ketika mendapatkan kabar jika di daerah bencana tempat Anya berada telah terjadi banjir susulan meskipun tidak sebesar banjir bandang sebelumnya. Aiden menatap berita yang dilihatnya dengan tubuh yang lemas. 2. 110. 08 kabur duka karena kehilangan. Aiden, Alex, Arsen dan Rizal dengan cepat mempersiapkan keberangkatan mereka ke daerah bencana setelah berita mengenai banjir susulan diberitakan di seluruh media. Rosa langsung datang ke Jakarta untuk menenangkan Angel yang benar-benar terpukul mendengar kabar itu. Sebetulnya aku dan Mas Alex juga setengah hati saat mengizinkan Anya pergi, tetapi anaknya maksa banget. Angel menangis terseduh dalam pelukan ibunya.
Sebaiknya kita diakan saja, semoga Anya dan semua yang ada di sana baik-baik saja. Ucap Rosa berusaha menenangkan putrinya meskipun jauh di dalam kubur hati Rosa ia juga merasakan ketakutan dan kekhawatiran yang sama besarnya dengan Angel. Angel nyaris tidak pernah beranjak dari depan layar televisi untuk menunggu berita keadaan di daerah bencana. Namun sampai sejauh ini belum ada kabar baik yang mereka dapatkan. Bahkan setelah Alex, Aiden, Arsen dan Rizal sampai di daerah bencana mereka masih belum berhasil menemukan keberadaan Anya meskipun banjir sudah mulai surut. Hati Aiden dan keluarganya terasa hancur begitu mengetahui jika tempat Anya dan timnya berada adalah daerah yang paling parah terdampak banjir bandang susulan beberapa hari yang lalu. Beberapa korban yang merupakan masyarakat dan juga relawan sudah mulai ditemukan, di antara mereka ada yang masih selamat dan ada juga yang ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Meskipun korban banjir bandang kali ini tidak sebesar banjir bandang yang pertama. Di antara para korban yang berhasil selamat dalam kejadian itu salah satunya menceritakan kabar yang sangat memukau hati Aiden dan keluarganya. Saat itu aku sedang berada bersama Anya ketika air bah tiba-tiba datang. Aku dan Anya berusaha menyelamatkan diri dengan berlari ke dataran tinggi tetapi kaki Anya terpeleset. Aku berusaha menarik Anya tetapi air datang cukup deras dan pegangan tangan kami terlepas dan gadis teman kuliah Anya itu menangis terseduh dan tidak dapat meneruskan ceritanya. Aiden langsung terduduk lemas dan dibantu berdiri oleh Absen. Sementara itu Alex hanya mematung menatap dengan tatapan kosong. Rizal dengan cepat merangkul bahu menantunya itu mencoba menenangkan dan menguatkannya meskipun ia sendiri begitu rapuh. Kabar mengenai para mahasiswa dari Jakarta yang turut menjadi korban dalam bencana banjir bandang susulan itu pun mulai diberitakan di seluruh saluran televisi. Angel beberapa kali pingsan mendengar kabar buruk itu. Kania yang juga sudah ada di Jakarta ikut memantau kesehatan Angel yang langsung menurun drastis.